kembali lagi di channel Nyai Horor, episode Rumah Tusuk Sate. Sebelum ke cerita, jangan lupa share, like, comment, and subscribe ya, sebagai bentuk dukungan buat Nyai Horor. Hai, nama aku Alisa, panggil aja aku Ica. Aku mau cerita tentang pengalamanku tinggal di Rumah Tusuk Sate. Aku tinggal di Kota B, Kabupaten Jawa Barat. Kebetulan aku dan keluargaku menempati rumah tusuk sate. Kalian ada yang tahu nggak rumah tusuk sate itu kayak gimana? Buat yang nggak tahu, rumah tusuk sate itu rumah yang posisinya terletak di ujung jalan. Meski banyak tetangga yang ngasih tahu ke aku kalau rumah yang aku tinggalin itu angker, tapi aku dan keluargaku nggak percaya dan tetap enjoy tinggal di rumah itu. Hingga suatu hari, aku dan keluargaku pergi ke rumah kakak aku di Bogor, dan di rumah itu nggak ada siapa-siapa. Nah, sore harinya teman sekolahku Randi datang ke rumah aku untuk mengembalikan buku yang dia pinjam. Saat tiba di depan rumah, Randi ngucapin salam. Assalamualaikum, kata Randi. Nah, terus dari dalam rumah tuh Randi bilang ada yang menjawab salamnya dan nyuruh Randi untuk tunggu di luar. Karena Randi ngira ada orang di rumah, akhirnya Randi pun menunggu di luar hingga menjelang maghrib. Terus datang deh tuh tetangga aku kan nanya, kamu ini siapa? Terus Randi jawab kalau dia itu teman aku dan mau mengembalikan buku yang dia pinjam. Terus Randi juga bilang kalau si Randi ini udah dari jam 4 sore di rumahku. Kenapa dia nunggu? Itu karena setiap dia ngucapin salam selalu ada jawaban dari dalam rumah aku dan bilang untuk tunggu di luar. Nah, mendengar cerita dari Randi, tetangga aku kaget dan dia bilang kalau di rumah aku tuh gak ada siapa-siapa. Tetangga aku juga bilang kalau aku dan keluarga aku pergi dari pagi. Terus di situ Randi sempat merinding dan dia langsung pamit pulang sama tetangga aku. Hari Seninnya aku ke sekolah dan ketemu sama Randi. Randi ceritain lagi tuh pengalaman dia di Sabtu sore waktu balikin buku di rumah aku. Nggak langsung percaya gitu aja sama yang Randi bilang, karena aku dan keluarga aku nggak pernah tuh dapet gangguan mistis kayak yang Randi alamin. Terus teman aku Salsa bilang, Cak, rumah lo ada telepon rumahnya kan? Nah, terus aku jawab, iya, kenapa? Nah, si Salsa ini nyaranin buat telepon ke rumah aku buat ngebuktiin omongannya si Randi. Terus akhirnya aku sama si Salsa nih nelpon kan ke rumah aku. Panggilan pertama tuh gak ada yang angkat. Terus aku bilang kan sama Randi, tuh kan Ran, rumah gue tuh gak ada angker. Terus aku bilang kan sama Randi, tuh kan Ran, rumah gue tuh gak angker, gak seperti yang lo bilang. Terus si Salsa nih kayak nyaranin lagi buat manggil ulang lagi buat mastiin kalau yang Randi bilang itu salah. Dan kalian tahu gak, ada yang angkat teleponnya dong. Suaranya tuh dingin banget. Dan waktu Salsa ngucapin salam, si yang angkat teleponnya ini nih gak jawab salamnya sama sekali, tapi dia cuma bilang kalau di rumah tuh gak ada siapa-siapa dan telepon ditutup gitu aja. Alhasil gue yang ngedengerin itu langsung merinding, takut, dan gak tahu lagi deh harus gimana. Gue mau telepon papa atau mama juga nyeritain ini, kayaknya mereka gak mungkin percaya gitu aja. Akhirnya si Salsa ini nawarin gue buat nginep di rumahnya kalau gue takut, tapi gue nolak. Gue beraniin aja lah buat tidur di rumah. Sorenya gue balik ke rumah. Gue lupain deh masalah di sekolah tadi pagi biar gak takut. Dan alhamdulillahnya mama telepon dan bilang kalau mama lagi di jalan pulang sama papa. Aku tenang banget dengernya. Maghrib pun tiba. Akhirnya mama sama papa pulang. Aku mutusin buat gak ceritain hal horor yang tadi di sekolah. Selesai papa sholat, papa minta dibuatin kopi pahit. Nah, papa aku ini suka banget ngopi, tapi gak pakai gula gitu. Dan papa minta ditaruh di luar rumah. Kebiasaan papa kalau habis sholat maghrib tuh di depan rumah duduk nyantai sambil baca berita di HP. Aku bilang, Pak, kopinya udah ditaruh di depan ya. Papa aku jawab, iya, papa mau ke toilet dulu. Terus beberapa menit kemudian
papa manggil aku dan bilang, "Cak, kok kopinya habis? Tinggal ampasnya nih." Aku bingung banget karena aku yakin aku bikinnya penuh dan waktu aku taruh di situ nggak ada siapa-siapa. Terus papa akhirnya bikin kopi lagi sendiri. Belum juga kejawab siapa yang ngabisin kopi papa di teras rumah, mama lari dari kamarnya sambil teriak, ada setan, ada setan. Mama tuh ketakutan banget. Aku lihat mukanya pucat pasti gitu. Terus mama ceritain, waktu mama mau mandi, mama lihat ada aku di kamar. Mama pikir aku nyari sesuatu gitu di kamar mama. Pas udah selesai mandi, mama lihat aku masih diri di pojok jendela. Mama nyapa aku kan, "Cak, ngapain di situ?" Nah, di situ mama udah merinding banget sebenarnya, tapi mama terus manggil aku, "Cak, ngapain di depan jendela?" Belum sempat mama deket aku, mama bilang sosok yang nyerupain aku tuh jalan dan nembus jendela. Di situ mama langsung lari ketakutan. Akhirnya kita mutusin buat tidur di ruang tamu dan papa manggil temennya yang ustadz buat ngebersihin rumah kita. Terus alhamdulillah setelah dibersihin udah gak ada hal-hal gaib lagi di rumah aku, dan sekarang rumah aku udah bersih dari hantu-hantu penasaran gitu. Yaudah deh, segitu aja cerita dari aku.